Status penyanyi Nindi Ayunda hingga kini masih menjadi saksi atas laporan Sulaiman mantan jurumudinya soal dugaan penyekapan dan perampasan hak kemerdekaan. Namun sayangnya meski beberapa kali sudah mendapat panggilan, namun Nindi sama sekali belum menginjakan kakinya ke Polres Metro Jakarta Selatan. Saat panggilan kedua itu dilayangkan, Nindi dikabarkan mendapat teror dari orang-orang yang tak dikenal, hingga ia mengurungkan niatnya untuk datang ke Polres lantaran khawatir akan keselamatannya. Ketidakhadiran Nindi itu justru menjadi senjata bagi kubu Sulaiman. Beberapa hari lalu, kuasa hukum Sulaiman memberikan bukti tambahan yang diklaimnya bisa langsung menjerat Nindi hingga ia bisa meringkuk di Hotel Prodeo. Kedatangan kami ke Polres Metro Jakarta Selatan itu untuk mendatangi penyidik, menanyakan proses lebih lanjut terhadap seorang terlapor yang dipanggil 2 kali tidak hadir. Dan kami ingin tahu seperti apa kelanjutannya, dan sesuai dengan KUHP apabila saksi yang tidak datang 2 kali berturut-turut itu bisa dipanggil dengan upaya paksa. Itu yang kami minta karena apa? Korban dan juga pelapor Ibu Rini itu saat ini juga masih ada rasa ketakutan ya, karena kira-kira 2-3 minggu yang lalu seingat saya sempat didatangin seseorang yang meminta dia untuk mencabut laporannya, tapi Rini tidak mau mencabut laporannya. Dia tidak mau mencabut laporannya dengan alasan bahwa suami saya sudah tidak bisa seperti semula karena suaminya dalam keadaan takut, trauma, dan juga kalau pakai menggunakan bahasa Ibu Rini dalam keadaan tulalit ya, jadi nggak connect. Cara berpikirnya udah nggak connect ya. Jadi itu sudah saya sampaikan dan kami minta supaya penyidik segera untuk memproses lebih lanjut. Kalau memang tidak datang, mohon segera dilakukan upaya paksa. Saya sangat yakin penyidik pada Polres Metro Jakarta Selatan itu sangat luar biasa dan bisa untuk menemukan di mana keberadaan daripada saksi-saksi yang tidak mau hadir berkali-kali dipanggil oleh penyidik. Kita sangat kooperatif. Mbak Nindi dipanggil sudah panggilan pertama tidak sempat datang oleh karena hari itu menjelang Hari Raya Idul Adha sehingga ada acara keluarga, dan kuasa hukum Pak Vino mendatangi pihak penyidik untuk menyampaikan situasi tersebut, halangan tersebut. Lalu panggilan kedua Senin berikutnya juga tidak berkesempatan hadir oleh karena, dan itu pun kita komunikasikan dengan pihak penyidik. Tak sampai di situ, setelah sebelumnya pihak Nindi menyebut jika Nindi tak menyekap Sulaiman apalagi berlaku kasar, justru muncul video pengakuan Sulaiman yang menyebut jika dirinya tertekan hingga berbicara demikian. Dalam video singkat itu Sulaiman membenarkan jika ia mengalami penyekapan hingga 30 hari dan mengalami tindak kekerasan. Jika Nindi tak melakukan apa yang dituduhkan mantan supirnya, lantas mengapa hingga detik ini ia tak pernah datang untuk dimintai keterangan sebagai saksi? Benarkah selain menerima teror, Nindi sudah memiliki firasat jika statusnya bakal dinaikkan menjadi tersangka jika ia hadir ke Polres Metro Jakarta Selatan? Nama saya Sulaiman. Saya ingin menyampaikan bahwa waktu itu saya pernah klarifikasi soal penyekapan terhadap diri saya, dan saya bilang tidak ada penyekapan atau perampasan kemerdekaan terhadap diri saya karena saya di bawah tekanan. Dan yang benar adalah memang benar saya disekap selama 30 hari, tidak boleh ketemu istri dan anak-anak saya. Dengan ini saya meminta kepada Bapak Kapolri untuk memberikan saya perlindungan hukum. Sampai saat ini saya masih trauma dan ketakutan karena di samping penyekapan itu saya dapat pemukulan, ditendang, dan kepala saya ditutup dengan kain hitam. Terima kasih. Hanya pesan daripada Leman tadi melalui rekaman video, dia meminta bantuan kepada Bapak Kapolri, mohon bisa memberikan perlindungan kepada dia sebagai rakyat kecil yang sudah
dirampas kemerdekaannya dan mengakibatkan dia trauma yang berkepanjangan seperti itu. Logika paling gampang begini, kalau Lehman itu tidak dirampas kemerdekaannya, tidak disekap, tidak mungkin dia lapor dan tidak mungkin dia mau diperiksa sebagai saksi korban, karena yang lapor istrinya juga diperiksa sebagai saksi, Lehman juga sebagai saksi korban, dan selain Lehman ada juga saksi lain, dua orang saksi juga. Semuanya diperiksa dan menyatakan memang nggak pulang-pulang hampir 30 hari loh. Kita berlogika saja, kalau orang tidak disekap, kenapa dia harus lapor polisi? Istrinya lapor polisi dan kenapa juga dia diperiksa? Dia diperiksa, dia tunjukkan videonya, dia divisum dan sebagainya. Artinya memang perbuatan itu ada dan itu terpenuhi perbuatannya. Ya. Kita menunggu aja proses hukum yang berjalan. Kalau memang ada betul panggilan ketiga nanti, saya harap nanti kami bisa datang lah, bisa hadir. Masih sebagai saksi. Sebagai saksi di laporan LP 904 itu. Saksi-saksi sebetulnya sudah diperiksa ya. Terima kasih banyak kepada penyidik yang sudah memeriksa saksi-saksi semua dan sudah terungkap siapa yang melakukan penyekapan, siapa yang melakukan pemukulan, dan semuanya sudah ada. Bahkan saya beritahukan sudah ada 2 visum yang terlampir di berkas penyidikan. Nah, visum itu adalah visum dari Rumah Sakit Kramat Jati. Isinya visum saya tidak punya hak untuk mengetahui, kecuali di dalam persidangan nanti saya punya hak untuk melihat. Mengaku khawatir keluar rumah, namun nyatanya lewat unggahan Instastory Instagramnya, Nindi tampak sumringah kala ia berada di dalam mobil yang diduga usai mengantar anak perempuannya sekolah. Bahkan, Nindi juga tampak asyik menyaksikan putranya tengah berlatih jet ski. Lantas benarkah ketidakhadiran Nindi lantaran mengalami teror hanya alibi Nindi untuk mengulur waktu? Lantaran dugaan teror itu juga terjadi terhadap istri Sulaiman yang didatangi orang tak dikenal sehari sebelum Nindi mengungkap dirinya diteror. Ya, kan dilarang juga nggak boleh. Tuh. Mbak Nindi merasa tidak nyaman oleh karena sejak ada peristiwa pelaporan yang lain di Polresta Kota Serang itu, lalu kemudian ada juga ancaman-ancaman yang didapatkan oleh Mbak Nindi. Kita sendiri tidak tahu apa hubungannya, tapi itulah fakta yang terjadi. Dan yang kedua, ada pihak-pihak tertentu yang memang menelpon, menghubungi dan menggunakan kata-kata yang cenderung melecehkan Mbak Nindi, sehingga Mbak Nindi merasa tidak nyaman untuk keluar untuk sementara waktu. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan terkait dengan ketidakhadiran Mbak Nindi dalam memenuhi panggilan Polresta Jakarta Selatan. Namun demikian, tentu jika nanti suatu saat situasinya sudah tenang, sudah nyaman, tentu kita akan berkoordinasi lagi dengan pihak penyidik untuk menyelesaikan panggilan tersebut. Dijadwalkan ulang. Iya. Saya dia cuma nyebut temannya mereka. Pria semua Bu, pria badan Satu orang, itu, dua orang? atau Kalau yang nemuin saya itu 1 orang, cuman Pak RT bilang ada 3 orang. Pak RT bilang ada 3 orang. Kalau yang nemuin saya cuma 1 orang. Meski sudah ada wacana untuk pemanggilan paksa terhadap Nindi, pihak Polres Metro Jakarta Selatan hingga kini belum juga mengambil tindakan. Memang saudari ini juga tidak datang. Nah, lanjut kita setelah berkoordinasi dengan penyidik, kita harus ada panggilan ketiga. Yaitu kita kalau di situ pasti ada judulnya untuk membawa. Nah, jadi kalau tidak datang untuk ketiga, berarti kita wajib. Jadi kalau ketiga itu sekiranya dia memang tidak bisa menghadap, tidak bisa ke Polres Jakarta Selatan, ya kita mencari, kita membawa.
Di tempat terpisah, sidang kasus dugaan pengeroyokan yang dilakukan Putra Siregar dan juga Rico Valentino telah masuk pada pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum sekaligus pledoi dari pihak Putra. Dalam tuntutannya, pihak JPU menuntut pengusaha ponsel itu 10 bulan kurungan penjara. Sontak saja mendengar tuntutan tersebut, pihak Putra kecewa. Kekecewaan itu lantaran Putra dinilai sama sekali tak melakukan seperti yang dituduhkan selama ini. Kita hari ini telah menjalani sidang yang ke-6 mungkin ya. Tadi kita dengar semua pembacaan tuntutan dari penuntut umum yang menyampaikan bahwa para terdakwa menurut versi penuntut umum terbukti telah melanggar pasal 170 KUH pidana pengeroyokan sehingga masing-masing dituntut selama 10 bulan tahanan. Undang-undang melalui jurisprudensi sudah menyebutkan bahwa dimaksud dengan tenaga bersama-sama itu harus ada koordinasi dan niat para pelaku untuk menciptakan hal-hal tersebut, di mana tujuannya adalah menciptakan kerusuhan, serangan terhadap ketertiban umum. Dan dalam hal ini, satupun di antara itu tidak ada motif bagi para terdakwa. Terdakwa tidak bermotif untuk menyerang ketertiban umum, terdakwa juga tidak motif untuk kepentingan diri pribadi. Niat terdakwa semata-mata hanya untuk membela kehormatan dan keselamatan temannya. Saudara Rico Valentino ingin membela Sandrika, saudara Putra Siregar ingin menyelamatkan Rico Valentino. Sangat kecewa sekali. Saya dalam menyampaikan pembelaan secara lisan sempat emosional ya, mungkin rekan-rekan melihat sendiri ya. Tak hanya soal dugaan kekerasan, isu miring ihwal rumah tangga Putra dan istri Septi juga beredar luas di jejaring maya. Beredar kabar jika pemilik nama lengkap Septia Yetri Opani itu telah merebut putra dari istri pertamanya. Namun kabar itu langsung buru-buru dibantah oleh pihak Putra dan Septi. Kami pastikan bahwa sebagian besar tidak bohong, tidak benar. Kebohongan itu jauh lebih mudah diterima di masyarakat kita saat ini. Saya nggak tahu kenapa, tetapi kita nggak mungkin satu persatu klarifikasi hal semacam itu. Kita hanya serahkan kepada Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita serahkan kepada Allah. Siapapun yang punya niat buruk untuk mengungkap fitnah-fitnah aib tersebut, dia akan mempertanggungan sendiri di akhirat kelak. Karena sebagaimana prinsip beliau, dunia ini hanya sementara, akhirat selamanya. Lantas, akankah Putra bakal melakukan langkah hukum selanjutnya jika sidang putusan yang bakal digelar pada minggu depan menghasilkan putusan yang buruk? Jika itu terbukti, akankah Putra bakal melakukan upaya banding untuk membersihkan namanya? Kami hanya optimis terhadap takdir Allah saja deh. Terhadap keputusan manusia semacam ini, kami hanya bisa berharap. Ada yang tetap mengamalkan teguh prinsip nurani, tetapi kami berkali-kali memasrahkan diri berpedoman pada perkataan manusia dan kami kecewa. Kita serahkan kepada Allah saja.